الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته والصلاة والسلام على من أرسله الله لإرشاد العباد وعلى آله وصحبه المهتدين الهادين إلى سبيل رشاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah pengajian malam Kamis Mushola Al-Mubarak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian kita malam ini di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang telah kita jelaskan, kitab ini kecenderungannya kemana, coraknya seperti apa, dan siapa penulis kitab ini. Maka penulis kitab ini memulai dengan satu pembahasan yang penting. Sekali lagi, kitab ini bukan kitab yang bicara tentang persoalan fikih semata seperti kitab Fathul Qarib atau Fathul Mu'in. Tapi kitab ini memang disusun yang tujuannya adalah menggabungkan dua kecenderungan, yaitu fikih dan tasawuf. Nanti juga akan masuk pembahasan-pembahasan tauhid. Nah, pada pembahasan pertama, Syekh Zainuddin Al-Malibari ini membahas tentang babul iman. Karena nggak semua ada teksnya ya. Insya Allah minggu depan mungkin sudah ada. Kalau memang tidak ada, nanti kita kopikan aja. Ada ya? Saya akan bacakan teksnya, nanti saya akan jelaskan. Babul iman. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu ubudu ay wahidu Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna iqabahu alladzi ja'ala ay khalaqa lakum al-arda firasha ay bisatan yuftarashu was samaa'a bina'an ay saqafan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi anwa'at thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. Syekh Zainuddin Al-Malibari ini beliau mengawali kitabnya dengan pembahasan iman. Babul iman, pembahasan tentang iman sebelum nanti masuk kepada pembahasan fikih. Kenapa iman ini penting? Karena iman ini menjadi dasar diterimanya semua perbuatan kita. Kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan, apakah itu membantu orang lain, bersedekah dan lain sebagainya, kalau tidak ada iman, itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang non-muslim meskipun mereka baik, mereka dermawan, mereka memberikan bantuan. Kalau punya perusahaan-perusahaan itu ada yang disebut dengan CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Itu biasanya ada. Dan mereka mempunyai dana itu untuk membantu orang. Tapi yang punya non-muslim, kira-kira diterima oleh Allah nggak Pak? Ditolak. Pahalanya ditolak. Tetapi dia mendapatkan keuntungan di dunia. Jadi kalau dia dermawan, Allah akan berikan kepadanya kebaikan di dunia. Maksudnya apa? Kalau dia bisnisnya jalannya lancar. Tanpa melihat siapa orangnya,
apa agamanya. Kalau dia baik sama orang, dia kemudian memberikan bantuan kepada orang lain atau memberikan sejenis derma terhadap orang lain atau sedekah, maka kalau dia non-muslim, Allah akan berikan keuntungan kepada dia di dunia. Tetapi bagi orang muslim dua, dunia dan akhirat. Tapi orang non-muslim itu hanya mendapatkan keuntungan dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan sama sekali pahala. Kenapa? Karena nggak ada imannya. Maka iman itu menjadi password, kata kunci untuk masuk. Kalau kita punya komputer, kita beri password. Bisa nggak kita masuk ke komputer itu, Pak? Enggak, harus mengisi passwordnya. Kalau kita ingin masuk surga, ada passwordnya. Passwordnya semua orang udah tahu apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu passwordnya. Kita ini semua sudah punya passwordnya. Cuma persoalannya kapan kita buka itu surga? Itu persoalannya. Bagi orang yang nggak ada dosanya, ya cepat dia buka. Tapi bagi kita mungkin yang banyak dosanya, maka membukanya agak lama. Kenapa? Harus dibersihin dulu, digosok dulu. Kenapa? Karena surga itu tempatnya orang-orang bersih, orang-orang suci. Kalau kita masih kotor, dibersihin dulu. Dosa-dosanya dihilangin dulu. Tapi ingat Pak, satu hari di alam akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita digosok satu hari saja, berarti digosok berapa lama itu di dunia? 1000 tahun Pak. Alfasana, 1000 tahun, bisa bayangkan. Lama nggak sih? 1 tahun udah lama. Apalagi ini 1000 tahun kering. Bisa hancur badan kita digosok dengan setrikaan misalnya. Makanya di dunia ini mumpung kita masih hidup, perbanyak kebaikan. Di akhir hidup kita ini isi dengan kebaikan dan isi dengan sesuatu yang bisa menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka iman menjadi penting. Karena iman itu penting, dasarnya harus kuat. Apa? Al-Qur'an. Sesuatu yang penting, dasarnya harus kuat. Tidak boleh menggunakan asumsi, tidak boleh menggunakan logika. Tapi harus berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Salat penting enggak, Pak? Salat penting enggak? Penting. Dasar untuk perintah salat adanya di mana? Di Quran. Nanti kemudian diperjelas oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Zakat penting enggak? Penting. Makanya dalilnya kuat Quran. Segala sesuatu yang penting dan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita, itu biasanya yang memperkuat dasarnya, atau dalam bahasa keren, justifikasinya, legitimasinya. Kalau Pak Nisfi paham itu kan, ada justifikasi, membenarkan itu, yaitu melalui wahyu, supaya kuat. Nah, iman ini adalah sesuatu yang penting, maka dasarnya wahyu. Karena wahyu nggak ada ikhtilaf. Tidak diperselisihkan. Ada enggak orang Islam yang memperselisihkan Al-Quran? Datangnya dari Allah atau bukan? Ada enggak? Enggak ada. Tetapi kelompok agama lain itu masih memperselisihkan tuh Pak. Kita bukan mengecilkan agama orang lain, tapi jadi pelajaran. Misalnya kitab Injil misalnya, atau Bible, itu masih diperselisihkan sampai sekarang Pak. Bahkan konsep ketuhanannya masih diperdebatkan. Tuhan itu 3 apa enggak sih? Yang jadi Tuhan Yesus atau Bapak, itu masih diperselisih sampai sekarang. Kita nggak ada perselisihan. Kita satu, Tuhan itu Esa. Tidak beranak, tidak diperanakan. Sebagai tempat kita berlindung. Allahu Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan Bang Haji. Sehat Bang Haji ya? Nah, makanya Syekh Zainuddin Al-Maribari mengutip satu ayat. Nanti kita akan jelaskan ayat ini. Kita belajarnya pelan-pelan lah, nggak usah terburu-buru Pak ya. Pelan-pelan. Qala Allah Subhanahu wa taala, memangnya mau kemana kalau kita buru-buru kan? Qala itu artinya berkata. Qala yaqulu qaulan. Siapa yang berkata? Allah. Apa perkataan Allah? Ya ayyuhan nasu ubudu. Wahai manusia. Jadi yang menjadi objeknya, yang menjadi audiensnya, yang menjadi pemirsanya, itu bukan orang beriman, tapi semua manusia.
yang Allah ciptakan. Berarti ayat ini universal, berlaku umum buat semua manusia. Apa perintahnya? U'budu, sembahlah Allah. Maksudnya apa? Ay wahidu, tauhidkan Allah. Jadi kalau kita diperintahkan Allah untuk menyembah Dia, berarti itu ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita mengesahkan Allah dulu. Mengimani Allah dulu. Maka yang pertama kali, Anda ridho enggak menjadikan Allah sebagai Tuhan Anda? Maka kita diajarkan Nabi itu satu perkataan doa di dalamnya, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Dan itu ada di dalam ratib hadat disebutkan supaya diingatkan, dan itu dari Nabi. Kita ridho Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, dan ridho Islam sebagai agama panutan. Artinya apa? Kalau Anda diminta beribadah kepada Allah, maka yang pertama kali esahkan Allah dulu, jangan syirik kepada Allah. Ikhlaskan keberagaman untuk Allah. Yang kedua, taat kepadanya, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Ayat ini itu bersifat umum, berlaku juga buat kita. Apa berlaku umumnya? Perintah untuk beribadah kepada Allah, lalu Allah kemudian membuat argumen supaya Anda beribadah kepada Allah. Apa argumennya? Dasarnya, wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Argumennya adalah disuruh menyembah Allah. Kenapa? Karena yang pertama, kalian diciptakan oleh Allah. Jadi yang perlu diperhatikan, Anda ini siapa yang ciptain. Jadi perintah itu, argumentasinya yang diberikan oleh Allah, itu melihat kepada kita dulu. Anda ini siapa yang menciptain? Bapak-bapak ini siapa yang ciptain, Pak? Allah melalui orang tua. Pertemuan antara sperma, laki-laki dan perempuan, lalu kemudian berada di dalam rahim, lalu kemudian berubah menjadi segumpal darah, lalu menjadi apa? Lalu dibungkus dengan tulang dan lain sebagainya, kan? Berubah jadi tulang itu kemudian menjadi manusia. Itu diceritakan dalam surah Al-Mu'minun. Itu proses penciptaan kita. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Bukan cuma engkau, orang sebelum kalian juga aku ciptakan. Siapa tuh walladzina min qablikum? Siapa? Nabi Adam. Jadi ada 2, Allah kasih contoh. Kalian harus menyembah saya karena yang menciptakan kalian dan nenek moyang kalian itu saya, kata Allah. Jadi dikasih contoh yang ada di sekitar kita, yang ada dekat dengan kita. Itu kalau kita misalnya berargumen atau kita berkomunikasi, berdialog dengan orang, Pak, kasih bukti dengan sesuatu yang ada di sekitar dia. Itu maksudnya gitu. Jangan memberikan bukti yang tidak pernah dipikirkan orang, yang kita aja nggak paham. Makanya Al-Quran ketika mengajak orang-orang Muslim dan orang-orang kafir Quraisy, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta, ibil? Bagaimana unta itu diciptakan? Kenapa binatang unta yang disebut oleh Allah? Kenapa, Pak? Kenapa bukan buaya? Afala yanduruna ila buaya kaifa khuliqat misalnya. Tapi yang diberi contoh unta. Kenapa unta? Karena binatang yang populer yang dikenal orang Arab yang ada di sekitar mereka itu unta. Coba kalau seandainya orang Arab yang hidup di padang pasir, tinggal di gurun yang sangat tandus, gersang. Lalu dikasih contoh misalnya buaya. Paham nggak buaya? Paham nggak? Buaya itu apa ya? Persoalan pertama, dia nggak paham tuh konsep buaya itu. Kenapa? Dia nggak pernah lihat. Emangnya ada nggak sih di gurun pasir buaya? Ada nggak, Pak? Pak Nisbi ada nggak? Kadal. Oh, kadal gurun gitu. Bang kadrun lagi nanti. Nggak ada. Jadi dikasih yang ada di hadapannya. Itu hebatnya Allah berkomunikasi. Nah, Nabi Adam disebutkan. Anda tahu nggak Adam siapa yang ciptain? Nenek moyang kalian. Aku, kata Allah. Dari apa? Dari apa Adam diciptakan? Dari tanah.
Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Kita diciptakan dari Adam dan Hawa, sperma orang tua kita yang semuanya berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. La'allakum tattaqun. Semoga kalian dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, kalian takut terhadap sanksi dan azab yang diberikan oleh Allah. Azab. Dan jangan anggap enteng Pak azab akhirat ini. Kadang-kala kita anggap enteng aja Pak. Karena kita nggak pernah merasa nanti menyesal. Ketika kita berada di alam kubur, kita menyesal. Kenapa dulu saya nggak berbuat baik? Kenapa dulu saya kurang bersedekah? Kenapa saya sholatnya nggak bagus dan sebagainya? Kalau sudah di alam barzah, tidak lagi manfaat itu. Makanya mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, sekali lagi banyak melakukan kebaikan. Itu contoh diberikan Allah yang pertama. Yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Alladzi yang ja'ala ay khalaqa, yaitu yang menciptakan apa? Bumi buat kalian firasya. Apa itu firasya? Bisatan yuftarasu. Bisatan itu seperti karpet ini yang terhampar di karpet ini. Bisa karpet terhampar yuftarasu. Sesuatu yang bersifat datar. Jadi kenapa bumi yang disebutin Pak? Kenapa bumi bukan yang lain? Bukannya sesuatu yang tidak kita kenal. Kenapa bumi? Karena yang kita injak sehari-hari, yang kita lihat. Allah kasih contoh. Bumi ini siapa yang ciptain? Apakah dia muncul dengan sendirinya? Lalu kalian hidup di muka bumi ini, kenapa tidak bisa jatuh misalnya? Padahal bumi ini bulat. Di situ yang disebut ada gaya gravitasi bumi. Itu bermanfaat tuh ilmu-ilmu sains untuk memperkuat ajaran agama Islam. Was-samaa'a binaan. Bumi diciptakan oleh Allah sebagai hamparan Anda bisa tinggal. Sebagai dataran, daratan, datar. Kalau tidak datar, bisa nggak kita hidup di bumi, Pak? Nggak bisa. Itu datar itu. Anda bayangkan ini kalau tidak datar, kita nggak akan bisa hidup. Yang kedua, Allah ciptakan langit. Kenapa langit? Kalau ada bumi pasti ada langit. Kita lihat ke atas di langit ini. Was-samaa'a binaan. Ai saqafan. Menjadikan langit itu sebagai atap. Langit sebagai atap. Bapak punya rumah, ada atapnya. Tujuannya apa sih? Melindungi Anda dan keluarga Anda dari panas dan hujan. Berarti langit sebagai atap melindungi kita nih yang ada di bumi. Dari apa? Dari benda-benda angkasa, meteor yang berbenturan, yang jatuh ke bumi tetapi enggak sampai bumi. Makanya bohong kalau ada meteor jatuh ke bumi, bohong. Kenapa bohong? Karena meteor yang jatuh ke bumi itu enggak sampai ke bumi, sudah dihancurkan. Oleh apa? Atmosfer. Tuh, masih ingat fisiknya waktu zaman SMP 189 nih Pak RW, Pak RT ya. Masih ingat tuh. Jadi ada lapisan atmosfer, Pak. Nah, pada saat ketika keluar tuh meteor itu nggak akan bisa sampai. Kenapa? Sinar matahari menghancurkan dan memecahkan itu. Kalau seandainya itu tidak ada atmosfer, Pak, kita ini hidupnya nggak lama, sudah hancur semua dengan meteor-meteor itu yang memang setiap saat itu terjadi perpecahan. Pecahan-pecahan itu. Benda-benda angkasa yang jatuh. Kalau tidak ada atmosfer itu Pak, nggak mungkin. Itu yang disebut dengan was-samaa'a binaan. Ya, menjadikan langit sebagai atap dan atap punya fungsi melindungi kita dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah kasih contoh lagi. Allah turunkan dari langit apa? Air hujan. Dari hujan itulah kemudian Allah mengatakan fa akhraja bihi min anwa'it tsamarat rizqan lakum. Allah keluarkan dari hujan itu berbagai macam buah-buahan rizqan lakum, sebagai rizki kepada kalian. Allah kasih contoh hujan. Hujan sesuatu yang ada di sekitar kita. Yang kita sering melihat hujan itu. Kasih contoh itu. Ketika Allah turunkan hujan, apa fungsi hujan? Yang pertama menumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Kenapa buah-buahan yang disebut? Yang kita makan.
Jadi Allah memberikan contoh itu dengan sesuatu yang dekat dengan kita, yang kita kenal. Bukan sesuatu yang jauh dari kita, yang tidak kita kenal. Supaya apa? Supaya Anda tahu dan sadar bahwa semua yang ada ini bukan ciptaan siapa-siapa, kecuali Allah yang ciptakan. Karena Allah yang ciptakan, kita hanya memanfaatkan, maka kita harus beribadah hanya kepada Allah. Yang pertama imani, yang kedua laksanakan semua syariatnya, taati semua perintahnya. Perintah-perintah Allah itu lalu melalui Rasulnya. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, maka tauhidnya sama, syariatnya beda. Tauhidnya sama, mengesahkan Allah, la ilaha illallah, sama. Tapi syariatnya beda-beda, antara syariat Nabi Yakub dengan Nabi Muhammad SAW beda. Saya beri contoh misalnya perbedaannya. Pada zaman Nabi Yakub, itu boleh menikahi adik dan kakak sekaligus, Pak. Nabi Yakub kan punya istri 2 bersaudara, putri itu. Rahil dan Lea, itu kakak adik. Dan dinikahi masih hidup dua-duanya. Berarti boleh dong syariat Nabi Yakub menikahi kakak adik atau kakak adik kandung sekaligus, boleh kan? Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW itu dilarang. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Anda tidak boleh menikahi perempuan kakak adik sekaligus. Tajma'u bainal ukhtain, menggabungkan 2 saudara perempuan illa ma qad salaf, kecuali itu sudah berlalu yang lalu. Nah, syarat ini berlaku kepada kita. Kita nggak boleh menikahi istri kita dan adik istri kita sekaligus. Bagaimana supaya boleh? Gimana, Pak? Istri kita cerai dengan kita atau istri kita mati dulu. Jangan Bapak nanti matikan istri, mengambil adiknya yang masih segar. Jangan juga. Maksudnya supaya salah satunya itu tidak ada ikatan perkawinan, baru boleh menikahi istri atau menikahi saudara perempuan dari istri. Fala taj'alu lillahi andada. Kata Allah, jangan kalian jadikan andada sekutu. Buat siapa? Lillah. Buat Allah Subhanahu wa taala. Ai syuraka'a fil ibadah, yaitu menjadikan sekutu-sekutu sesuatu yang disembah di dalam ibadah Anda. Makanya persoalan syirik itu persoalan besar di dalam Islam. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu kata Allah adalah satu kezaliman yang paling besar. Tidak ada satu perbuatan yang paling zalim terhadap dirinya, terhadap Allah kecuali syirik. Zalim terhadap Allah, menyekutukan Allah. Anda tidak bersyukur kepada Allah. Zalim terhadap dirinya, Anda tidak menggunakan hati nurani dan logika yang disembah kok bukan Allah. Berarti itu sudah bertentangan. Itu disebut dengan kezaliman. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui innahul khaliqu, bahwa Allah yang mencipta kita Allah, wala yakhlukun, dan selain Allah nggak bisa mencipta. Kita ini bisa nggak menciptakan sesuatu, Pak? Bisa nggak? Apa contohnya? Kapal-kapalan. Tapi bisa nggak membuat sesuatu kapal-kapalan dari sesuatu yang tidak ada? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya Allah menggunakan wa khalaqa. Allah menciptakan dari yang nggak ada jadi ada. Kita nggak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, nggak mungkin. Kita mengolah dari yang ada menjadi ada. Ada di sini yang bisa buat telur, Pak. Oh, ada tuh di Cina bikin telur palsu, tapi nggak bisa dimakan. Mudarat, memberikan bahaya. Telur palsu. Bapak mau makan telur palsu, saya kasih uang 1 juta. Telur palsu. Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena mudarat. Bukan sesuatu yang alami. Telur aja kita nggak bisa buat. Kita hanya bisa mengolah telur itu menjadi telur dadar, telur rebus, telur apa lagi, Pak? Telur mata sapi, dan lain sebagainya. Kita mengolah dari sesuatu yang ada menjadi ada. Kita nggak mungkin bisa menciptakan sesuatu, kecuali mengolah sesuatu. Misalnya, bisa nggak kita ciptakan beras? Nggak bisa. Kita hanya mengolah beras jadi nasi. Kemudian menanam benih padi. Benih Allah ciptain. Semuanya Allah ciptakan. Tidak ada sesuatu yang kita mampu ciptakan. Kalian tahu itu semua. Tapi kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah? Ini sindiran oleh Allah.
annahul khaliq wa la yakhluqun. Allah itu pencipta dan mereka nggak bisa menciptakan selain Allah. Wa la yakunu ilahan, apalagi jadi Tuhan. Illa man khalaq. Yang menjadi Tuhan itu adalah yang mampu mencipta. Makanya banyak agama-agama lain tuh keliru itu karena nggak paham konsepnya. Sehingga membuat penafsiran-penafsiran. Yang penafsiran itu pakai logika. Sehingga terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Karena logika. Kalau pakai wahyu, ada sumbernya, itu nggak ada masalah. Itu yang pertama dikutip oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, ayat itu. Jadi kita harus pahami, Pak, bahwa iman itu penting. Kenapa kita beriman? Itu tadi. Karena Allah sudah ciptakan kita, ciptakan nenek moyang kita Adam, lalu menciptakan bumi yang kita pijak sehingga kita bisa tinggal di bumi. Kalau seandainya Allah nggak buat datar bumi ini, nggak mungkin kita bisa membuat rumah di atas bumi. Allah menciptakan langit sebagai atap. Kalau seandainya langit ini tidak ada, habis kita dalam waktu yang tidak lama. Karena meteor-meteor akan berjatuhan dari langit. Yang ketiga, Allah turunkan hujan. Hujan menumbuhkan buah-buahan. Kita makan tuh pisang. Kita makan apa lagi? Buah, anggur, dan buah-buah lainnya. Itu karena air hujan yang turun dari langit. Nah, disitulah Allah minta kepada kita, sembah Allah, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Zainuddin Al-Malibari mengutip lagi ayat yang kedua. Cuma 2 ayat saja yang dikutip. Yang kedua apa? Wa qala Allah Ta'ala, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Ai naran syadidah. Yaitu surat Al-Fatah ayat 13. Nanti bisa dicek. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man, barang siapa lam tidak yu'min, beriman billahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya, fa inna, maka kami kata Allah a'tadna, persiapkan buat siapa? Lil kafirin, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir, apa? Sa'ira, neraka sa'ir. Naran syadidah, neraka yang apinya menyala begitu dahsyat. Ini api dunia, itu cuma 1/10, Pak. Yang kita buat masak, kita buat membakar, itu cuma 1/10. Tapi kalau seandainya 1/10 itu kena tangan kita, sakit nggak? Dan ini sampai 10 kali lipat. Anda bayangkan, 1/10-nya saja. Itu panasnya luar biasa, apalagi sampai 10 kali. Ini bisa bayangkan bagaimana neraka itu dipersiapkan buat orang-orang kafir. Kalau kita insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan syafaat Quran. Makanya kita disuruh memperbanyak baca Quran. Supaya Quran ini bisa memberikan syafaat kepada kita dan perbanyak juga selawat kepada Nabi. Supaya Nabi nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, kita masuk kepada pembahasan. Setelah Syekh Zainuddin Al-Malibari mengangkat 2 ayat yang penting untuk kita perhatikan, maka kemudian beliau menghadirkan satu hadis yang penting, yang mungkin tidak bisa kita jelaskan dalam kesempatan yang sangat terbatas ini. Jam berapa Isya nih Bang Ji? Jam 7 ya, mungkin jam 7 kita sudah selesai. Nah, di sini dijelaskan maratibuddin, tingkatan agama itu ada 3. Dan 3 ini harus kita pahami, Pak. Sebagai seorang muslim. Apa? Al-Islam, Islam. Wal-Iman, iman. Wal-Ihsan, ihsan. 3. Ini penting. Jadi, yang membuat seorang itu sempurna, 3 hal ini. Disebut al-insanul kamil. Manusia yang sempurna nggak akan bisa terjadi kecuali dengan 3 hal ini. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Dan 3 konsep ini ada dalam satu hadis yang diceritakan di dalam berbagai kitab hadis, terutama di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi kalau disebutkan Imam Muslim, maka hadisnya pasti sahih, itu aja. Kalau disebutkan Imam Bukhari, hadisnya pasti sahih. Dan ini adalah hadis sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dan banyak juga diambil salah satunya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab
Al-Arba'in An-Nawawiyah, satu. Yang kedua dalam kitab Riyadus Shalihin, itu diambil. Hadis ke-61, ketika bicara tentang Al-Muraqabah, itu disebutkan hadis ini. Di dalam kitab Riyadus Shalihin, yang saya akan bacakan, nanti kita akan jelaskan. Mungkin nggak sampai selesai penjelasan ini, kita akan lanjutkan penjelasannya ini pada minggu yang akan datang. Wa akhraja Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari siapa? An Umar ibn al-Khattab. Jadi yang meriwayatkan dari golongan sahabat Umar bin Khattab. Disebut dengan perawinya dari golongan sahabat. Meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan ingat, para sahabat-sahabat itu banyak meriwayatkan hadis, Pak. Tetapi di antara sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu 7 orang. Nah, salah satu dari sahabat yang paling banyak, yang tertinggi, itu Imam Abu Hurairah. Itu yang pertama. Nanti ada Siti Aisyah, Anas bin Malik, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Sa'id al-Khudri. Itu termasuk 7 kelompok sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Umar bin Khattab jarang. Tidak masuk kelompok yang banyak. Tapi yang menengah dan yang tidak begitu banyak meriwayatkan hadis. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab kita sudah tahu semua. Sahabat Nabi yang mempunyai karakter yang berbeda. Tetapi beliaulah yang membuat Islam menyebar sampai ke seluruh dunia. Itu melalui kekhalifahan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau disebut dengan Al-Faruq. Umar Al-Faruq, yaitu pembeda hak dan batil, dan beliau itu dikenal di dalam sejarah hukum Islam sebagai seorang ahli fikih yang banyak melakukan terobosan-terobosan hukum. Tapi saya nggak akan jelaskan terobosan itu, nanti sewaktu-waktu kita akan jelaskan. Banyak terobosan hukum yang kadangkala itu melanggar Quran, padahal tidak melanggar Quran. Tapi dia mengambil ayat Quran lain yang bersifat umum, tapi meninggalkan yang khusus. Kenapa? Untuk kemaslahatan. Ada nanti. Saya nggak akan jelaskan karena waktunya sangat singkat. Kita masuk ke sini. Kata Umar bin Khattab, qala, dia berkata, bainama nahnu inda Rasulillah. Bainama, ketika. Nahnu, apa artinya nahnu? Kami. Inda Rasulillah, berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, suatu hari. Jadi kata Umar, suatu hari kita ini duduk-duduk sama Rasul. Karena para sahabat itu suka banget duduk-duduk sama Rasul. Apa kata Umar bin Khattab? Ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba tola'a muncul. Maka ada muncul, tola'al badru alaina. Tola'al itu muncul. Siapa yang muncul kepada kami? Kata Umar bin Khattab, rajulun, ada seorang laki-laki muncul tiba-tiba. Syadidu bayadis siyab. Syadid bayadis siyab, pakaiannya putih banget. Enggak lecek, bersih. Pokoknya putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, yang rambutnya itu hitam. Sawad itu hitam, sya'ri itu rambut, syadid sangat hitam. La yura alaihi, tidak terlihat padanya apa? Atharus safar. Enggak kelihatan kalau dia habis berpergian, enggak ada tanda-tanda berpergian. Kalau orang berpergian pulang, kelihatan capeknya Pak ya? Capek, bajunya juga mungkin lecek, bau keringat dan sebagainya. Tapi ini enggak. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam, tersisir rapi, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Kata Umar bin Khattab, wala ya'rifu minna ahad. Tak seorang pun dari kami tahu dia. Seharusnya dia orang jauh. Kenapa? Karena kami enggak kenal. Nah kalau dia orang jauh, kenapa enggak ada tanda-tanda berpergian? Tanda-tanda bahwa dia dari jauh. Pakaiannya bersih, enggak ada leceknya, rambutnya tersisir rapi. Yang kedua, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Umar bin Khattab tahu kalau orang habis berpergian. Ini sudah membuat bingung Umar bin Khattab. Hatta jalasa, sampai kemudian orang itu duduk, jalasa, duduk, ilan Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, maksudnya dekat Nabi, fa'asnada, lalu kemudian menghubungkan, menyandarkan apa? Rukbataihi, kedua lututnya,
ila rukbatayhi, ke lutut Nabi. Jadi dekat banget tuh. Jadi di hadapan Nabi. Wa wada'a kaffaihi, dan dia meletakkan kaf. Kaf ini tangan. Ini tangan nih kaf. Kalau kaffaihi berarti dua tangannya. Ala fakhidaihi, di atas pahanya Nabi Muhammad. Fakhid itu artinya paha. Kalau dua paha, fakhidaini. Tapi karena ini lari ke Nabi, ada haknya itu domir namanya fakhidaihi. Jadi tangan laki-laki itu meletakkan atau diletakkan kepada kedua paha Nabi Muhammad SAW. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, yang ngomong seperti ini berarti bukan orang sembarangan. Kalau para sahabat Nabi nggak mungkin manggilnya ya Muhammad. Betul baik? Allah aja manggilnya dengan kata apa? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Dalam Al-Quran nggak ada disebut ya Muhammad, nggak ada. Paling ketika bicara tentang cerita atau berita. Muhammadur Rasulullah baru sebutin. Tapi ketika Allah memanggil beliau di dalam Al-Quran, itu menggunakan ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika, dan seterusnya. Itu enggak pernah menggunakan atau memanggil nama. Nah, ini memanggil nama nih, ya Muhammad. Mana tadi itu? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni dari akhbara. Akhbara itu mengkabarkan, menginformasikan, khabar. Beritahukan kepada saya anil Islam, tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian berkata, bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu, kata Nabi, an tashhada, engkau bersaksi, an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Itu Islam. Wa tuqimas salata, engkau mendirikan dan menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakata, engkau mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau pergi haji ke Baitullah in istata'ta, jika kalian mampu, ilaihi, melakukan ke sana sabila, perjalanan. Qala, orang itu berkata, shadaqta, engkau benar. Qala, lalu Umar berkata, fa'ajibna lahu, kami heran dengan dia. Yas'aluhu wa yusaddiq. Dia yang bertanya, dia yang bilang shadaqta, dia yang membenarkan. Di situ sudah muncul satu pikiran yang beda. Ini siapa orang ini? Nah, ini nanti saya akan lanjutkan, saya akan jelaskan tentang al-Islam. Itu ada hadisnya panjang, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Tetapi yang kita jelaskan itu adalah tentang al-Islam. Apa? Al-Islam itu adalah saksi atau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa lagi? Salat. Yang ketiga? Zakat dulu. Zakat. Yang keempat? Puasa. Yang kelima? Pergi haji. Itu yang disebut dengan rukun Islam. Tapi kita belum bahas ke situ, Pak. Yang kita bahas adalah terkait dengan adab. Jadi apa yang dilakukan oleh Jibril, itu tadi yang datang itu Jibril, nanti akan dijelaskan di akhir. Tapi saya beritahu saja siapa orangnya. Itu Jibril datang kepada Rasulullah SAW, itu mengajarkan tentang apa itu Islam. Tapi pada saat ketika Jibril datang kepada Rasulullah, itu ada adab yang perlu dicontoh. Apa? Yang pertama adabnya adalah, kalau Anda datang ke ulama, datang kepada guru, itu memperbagus pakaian. Jadi pakaian itu diperbagus. Jangan pakaian-pakaian cuma kutang doang datang, kaos kutang ke guru. Atau pakaian yang tidak sopan. Ini diajarkan oleh malaikat Jibril. Datang itu dengan pakaian yang rapi, tidak harus baru, tapi rapi, bersih, pakai wangi-wangian. Kenapa? Itu adabnya kepada ulama. Kepada para guru kita. Termasuk guru-guru yang ngajar kita. Kalau datang ke rumahnya, ya harus berpakaian rapi. Itu salah satu adab. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu senang banget. Rasulullah SAW itu suka kalau ada
Siapa umatnya itu kalau keluar menghadap kepada para guru, para ulama atau kepada para teman-teman kita itu dengan pakaian rapi. Ada satu hadis Nabi. Ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah ini adalah istri Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada ay yakhruja yauman ila sahabat. Satu ketika Rasul ingin keluar, ingin bertemu kepada sahabat-sahabat Nabi. Wa fakana yanduru fi hubbil ma wa yusawwi imamatahu wa sya'ra. Rasul itu melihat ke genangan air. Berarti dulu belum ada kaca, cermin, Pak ya? Belum ada cermin. Air kan bisa kita lihat tuh. Pantullah wajahnya. Rasul kemudian rapikan imamahnya, sorbannya. Rasul rapikan rambutnya. Padahal mau ketemu sahabat, Pak. Sampai kemudian Siti Aisyah berkata, faqalat au taf'al dzalika ya Rasulullah. Kenapa sampai kau melakukan seperti itu? Kan yang kau temui cuma sahabat-sahabatmu aja, teman-temanmu doang. Kita kadang-kadang temu dengan teman pakai celana pendek, Pak ya. Bolong-bolong lagi gitu. Nah, ini Rasul contoh. Lalu apa kata Rasul? Qala na'am. Iya. Innallaha ta'ala yuhibbu minal abdi ayyatazayyana li ikhwani idza kharaja ilaihi. Kata Nabi, Allah sungguh cinta kepada hambanya apabila dia keluar untuk menemui saudara-saudaranya, dia merapikan dirinya, berhias. Artinya apa? Pakaiannya rapi, rambutnya dirapikan, pakai minyak wangi-wangian dan lain sebagainya. Itu bagian dari adab. Nah, apalagi kalau kita mau bertemu dengan guru kita, maka perlu yang disebut dengan adab berpakaian. Itu yang pertama. Ini udah diingat ini. Nih. Yang kedua, yang penting adalah di dalam pengajaran yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Jibril ngajarin kepada Nabi ini. Apa? Metode tanya jawab. Jibril bertanya, Rasul menjawab. Kenapa tanya jawab penting? Di dalam Islam, tanya jawab itu sangat penting. Jadi kalau ada pengajian-pengajian, perlu dibuka sesi tanya jawab. Kenapa? Husnus soal nisful ilmi. Pertanyaan yang bagus itu setengah dari ilmu. Berarti ilmu ini setengahnya. Berarti pertanyaan itu setengahnya. Berarti setengahnya lagi apa, Pak? Ini kan pertanyaannya setengah ilmu. Berarti sisanya setengah lagi apa? Jawabannya. Jadi kalau pertanyaannya bagus, maksudnya jelas, maka nanti soalnya bagus, jawabannya pasti bagus. Tapi kalau soalnya muter-muter nggak jelas, jawabannya pasti muter-muter nggak jelas. Jadi husnus soal nisful ilmi. Bagus pertanyaan itu setengah dari ilmu. Dan tanya jawab ini menjadi satu metode penting. Kenapa? Yang pertama adalah itu bisa menarik perhatian. Yang kedua, bisa melatih daya pikir kita, ketajaman pikir. Dan ini penting, akal ini penting bagi Islam. Makanya orang Islam harus mengoptimalkan akal pikirannya. Jangan menerima sesuatu apapun itu dari guru kita dengan sami'na wa ta'na, tapi sami'na wa fakarna. Kami dengar, kami kan pikirkan, analisis. Itu penting. Karena kalau seandainya kita ta'assub buta terhadap guru-guru kita, bahaya, Pak. Guru kita suruh telanjang di depan misalnya, guru yang suruh ya setan, yang padahal itu bertentangan dengan syariat. Hati-hati. Jadi harus kritis. Nah, karena itu maka dicontohkan dalam Al-Quran. Siapa dikasih contoh? Yang pertama adalah contohnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bapak pernah baca ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi? Pernah baca surah Al-Kahfi kan? Pernah baca terjemahnya? Nah, nanti dibaca, Pak. Nanti di sana ada cerita ayat 60 sampai 82 itu terkait dengan metode tanya jawab antara Nabi Musa ke Nabi Khidir. Nabi Musa itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah ada orang yang lebih pintar dari saya? Apa kata Allah? Ada. Siapa dia? Kau melakukanlah perjalanan, nanti ada seorang yang akan kau temui. Nanti akan dibaca di dalam surah Al-Kahfi. Ketemulah nanti kepada Nabi Khidir. Dia minta dijadikan sebagai murid Nabi Khidir. Nanti Nabi Khidir akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang dilakukan oleh Nabi Musa yang menurut logika nggak sampai ke logikanya Nabi Musa.
Yaitu disebut dengan ilmu batin. Kalau Nabi Musa ilmu lahir. Nah, ilmu lahir harus digabungkan dengan ilmu batin, fikih harus digabungkan dengan tasawuf supaya ini berjalan beriringan. Saya pikir ini yang saya sampaikan karena waktu kita sangat terbatas ya sampai jam 7 Isya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang 3 martabat atau 3 tingkatan dari keberagamaan yaitu Islam, ihsan, dan iman. Dan ketiga ini penting harus kita pahami dan penting harus ada di dalam diri kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Wallahul musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.